hari ini? Luar biasa semangatnya. Bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa bersama dulu, supaya nantinya pintu hati dan pikiran kita dibukakan oleh Allah dan dimudahkan kita dalam menerima pelajaran hari ini. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, doanya selesai ya. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat yang pertama menuliskan karangan sederhana tentang lingkungan di sekolah. Yang kedua, mengetahui norma-norma apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengetahui cara memelihara atau menjaga lingkungan yang ada di sekolah. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Raise hand, angkat tangannya. Ya, benar sekali, pembelajaran kita minggu lalu tentang menulis karangan ya. Kemarin masih banyak yang belum bisa menulis karangan sederhana dengan baik dan benar. Tidak apa-apa, kita tetap terus belajar sampai bisa. Nah, hari ini kita akan belajar menulis karangan sederhana lagi dengan tema lingkungan di sekolah. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu karangan? Iya betul, karangan itu adalah suatu peristiwa atau serangkaian kegiatan yang kita lakukan, terus kita tulis menggunakan bahasa dan ejaan yang benar agar mudah dipahami. Iya benar sekali. Jadi bagaimana cara kita menulis karangan yang baik dan benar? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, mari Abi jelaskan dulu bagaimana cara kita menulis karangan yang baik dan benar agar mudah dipahami. Ya, ada beberapa langkah yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum menulis karangan. Yang pertama, menentukan tema. Tema ini adalah inti dari karangan yang ingin kita buat. Yang kedua, judul. Judul ini adalah apa yang mau kita ceritakan di dalam karangan kita. Yang ketiga, kerangka karangan. Nanti kerangka karangan ini poin ataupun hal-hal apa saja yang mau kita ceritakan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan tadi. Nah, itulah ada 4 langkah: menentukan tema, menentukan judul, menentukan kerangka karangan, mengembangkan kerangka karangan. Itulah bagaimana cara kita menulis karangan dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, tadi sudah Abi jelaskan bagaimana cara kita menulis karangan sederhana. Sekarang Abi mau memberikan contoh karangan sederhana. Kita mulai ya dari langkah-langkah yang Abi jelaskan sebelumnya tadi. Pertama, kita menentukan tema. Temanya tadi tentang lingkungan di sekolah. Yang kedua, judul. Apa yang mau kita ceritakan di karangan kita? Misalkan, mendapat hukuman di sekolah. Nah, langkah yang ketiga, kita buat dulu kerangka karangan. Hal apa saja yang mau kita ceritakan? Misalkan kita mau menceritakan tentang hukuman apa yang kita dapat. Kenapa kita bisa mendapat hukuman? Terus mengapa kita bisa dihukum? Misalkan tadi hukumannya datang terlambat, dapat hukuman lari keliling lapangan. Terus kenapa bisa terlambat? Nah, nanti kita ceritakan dalam karangan kita. Itulah kita masuk ke langkah yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Tadi misalkan kerangka karangan yang pertama, hukuman apa yang kita dapat? Hukuman lari keliling lapangan, kita ceritakan.
pada saat saya datang ke sekolah saya mendapatkan hukuman lari keliling lapangan. Terus yang kedua tadi kerangka karangannya, kenapa bisa mendapat hukuman tadi? Kita ceritakan, saya mendapat hukuman karena saya datang terlambat. Harusnya saya datang pukul 7.30, tetapi saya datang pukul 8.00. Yang ketiga tadi kita mau menceritakan penyebab kita bisa terlambat. Kita ceritakan di sana dalam karangan kita. Saya terlambat karena bangun kesiangan akibat begadang semalam gitu kan, atau akibat bermain HP semalaman. Nah, itulah kita ceritakan di karangan kita. Nah, itulah contoh karangan sederhana tentang lingkungan di sekolah. Masih banyak yang bisa kita buat karangan sederhananya. Tadi Abi contohkan mendapat hukuman terlambat. Abi mau tanya, di sini siapa yang pernah terlambat? Ya, pernah terlambat, mendapat hukuman. Itu sudah melanggar apa? Benar, melanggar peraturan di sekolah. Harusnya kita datang tepat waktu. Apalagi hal-hal yang tidak boleh kita langgar di sekolah. Datang tepat waktu, memakai seragam. Kalau kita melanggar akan mendapat sanksi. Misalkan sanksinya keliling lapangan, mengambil sampah. Nah, itu adalah sanksi yang harus kita jalani karena kita melanggar peraturan. Nah, itu termasuk dalam norma apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, pinter. Bagus ya. Itu termasuk ke dalam norma hukum. Ada lagi norma yang ada di sekolah. Norma kesopanan. Apa contoh norma kesopanan? Menyapa dan memberikan salam kepada guru. Yang kedua apa? Tidak ribut dalam pelajaran. Terus menghormati teman yang berbeda agama. Kita harus saling toleransi, harus hidup rukun, menjaga kerukunan dan menjaga persatuan. Itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Ayo, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oh, pertanyaannya, kalau membuang sampah sembarangan itu melanggar norma hukum? Iya, benar. Membuang sampah sembarangan itu melanggar norma hukum dan akan mendapatkan sanksi. Jadi kalau ada peraturan harus kita taati. Kalau kita melanggar akan menerima sanksi atau hukum. Buang sampah sembarangan juga itu nanti akan mengotori lingkungan sekolah kita. Itulah makanya di sekolah dibuat peraturan yang harus ditaati. Misalkan tadi datang tepat waktu. Kalau tidak datang tepat waktu, nanti belajarnya telat dan dapat ilmunya juga telat. Nah, tidak full, tidak mengikuti pelajaran dari awal sehingga ilmunya nanti akan beda sama teman-temannya. Yang kedua, memakai pakaian yang rapi dan memakai seragam. Nah, kenapa harus memakai pakaian yang rapi? Kalau rapi kita enak dipandang. Kalau bersih kita juga bahkan nyaman dalam belajar. Begitupun kalau membuang sampah sembarangan, harus buang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan akan mengotori lingkungan. Jadi belajarnya nanti tidak nyaman, bau sampah, banyak lalat. Itu kan hewan-hewan yang berada di tempat yang kotor, ada nyamuk. Nah, nanti dari sana kita proses belajarnya tidak nyaman. Kalau belajar sudah tidak nyaman, nanti ilmunya tidak akan masuk. Nanti pelajarannya tidak akan kita mengerti. Nah, itulah banyak hal-hal yang rugi kalau kita melanggar peraturan. Jadi kalau ada peraturan harus kita taati. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Abi mau tanya, hikmah apa yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Hikmahnya kita harus mentaati norma-norma yang ada di sekolah.
Kalau kita tidak mentaati, kita akan mendapat sanksi, dan itu tidak enak. Seperti itu kan. Dan juga kita harus menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih dan indah, supaya nantinya belajar menjadi lebih nyaman. Kalau sudah nyaman dalam belajar, nanti pembelajarannya mudah kita pahami. Sekian dari Abi untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada kata yang salah, Abi minta maaf kepada Allah. Abi mohon ampun. Abi akhiri. Wassalamualaikum